Bapak dan Ibu sekalian, kakak, adik atau saudara-saudara saya semua yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah sudah kenyang pagi hari ini? Berarti udah dengan kondisi tubuh yang fit untuk kita boleh bernyanyi, memuji Tuhan. Ya, senang sekali bisa bertemu dalam momen yang istimewa di mana kita boleh berkumpul dalam satu profesi, yaitu sebagai dosen. Selama ini kan camp alumni atau camp misalkan Indonesia Timur dan yang lainnya ya. Jadi dari berbagai latar belakang pendidikan, artinya profesi. Tetapi pada kali ini kita dipertemukan dalam satu profesi, yaitu sebagai tenaga pendidik. Ya. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tenangkan hati, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bernyanyi dari lagu Be Still for the Presence of the Lord. Kita mohon kiranya Roh Kudus boleh hadir di tempat ini, mencerahkan hati kita, menguduskan kita. Biarlah kita membuka hati untuk fokus kepada Allah, sehingga firman yang kita dengar boleh kita tangkap bahwa oh ya, ini yang akan Tuhan ajarkan kepada saya. Ini rencana Tuhan yang akan saya kerjakan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita responi bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Diam di hadapan Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, Engkau celikan mata rohani kami, koreksilah kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami yang hina ini, yang lemah ini, karena Engkau adalah Allah kami yang maha suci, Allah kami yang maha kudus. Biarlah Engkau boleh ampuni kami atas segala kehilapan kami, ketidaksetiaan kami kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, biar Engkau boleh menolong kami, memimpin kami untuk boleh menyembah Tuhan, untuk boleh semakin mengenal Tuhan, untuk boleh semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami secara pribadi. Kami adalah orang lemah, orang tidak berdaya, tetapi kami yakin ketika Engkau memanggil kami, ketika Engkau memakai kami, Engkau juga akan memperlengkapi kami dengan segala keterbatasan kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak terbatas dengan apapun. Ini kami Tuhan, kami mohon biarlah Engkau hadir di sini, boleh menolong dan memimpin kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Allah kita adalah Allah yang besar.
yang begitu peduli kepada kita. Kita sangat bersuka cita karena kita punya Allah yang luar biasa maha kuasa. Tidak ada satupun yang terlewatkan dalam kehidupan kita tanpa seizin dan pengetahuan Allah. Mari kita bersuka cita menyatakan bahwa we've got a great big wonderful God. Wonderful God, great big wonderful God, a God who always is running, always watching over us. Great big wonderful God, we got a great big wonderful God, great big wonderful God, a God who always is running, always watching over us. Great big wonderful God. Pekerjaan yang mulia. Kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh bagaimana kualitas pendidikan suatu negara itu dan bagaimana kualitas seorang pendidik. Kita dipanggil untuk pekerjaan itu. Itu adalah suatu anugerah bagi kita. Ketika kita menyadari bahwa itu anugerah, kita juga harus bertanggung jawab untuk melakukannya dengan baik. Tuhan, kenapa Engkau memanggil saya jadi seorang dosen? Apakah saya cakap mengajar? Apakah saya seorang yang berkualitas? Tetapi Tuhan mau pakai kita. Tuhan melengkapi saya. Tuhan tolong saya untuk saya bisa mengajar dan mendidik dengan baik untuk generasi bangsa ini. Mari kita bersyukur ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan juga akan memperlengkapi kita. Kita angkat lagu Why Have You Chosen Me? Kita tundukkan kepala. Mari kita selidiki diri kita. Apakah kita sudah mengerjakan bagian kita dengan baik, dengan menyadari bahwa Allah yang memanggil kita.
bersyukur jika kita dipanggil secara pribadi menjadi seorang pendidik. Mari kita bersyukur kalau melalui diri kita rencana Allah boleh digenapi. Mari kita mengucap syukur jika kita turut mengambil bagian di dalamnya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan sampai saat ini kepada kami ya Bapa. Untuk tugas yang Tuhan berikan kepada kami dalam dunia pendidikan ya Tuhan. Bapa, kami serahkan apa yang ada pada kami ya Tuhan, karena semuanya berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk perlengkapan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Dan kalau sampai saat ini kami masih ada di sini dan berada di tempat ini ya Tuhan, ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan kepada kami. Bukti pemeliharaan Tuhan atas tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk itu semua ya Bapak. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan kepada-Mu ya Bapak. Kepadamu lah saat ini kami mau berdoa dan bersyukur. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan bahwa kami untuk bisa berkumpul di tempat ini, menikmati bagaimana Tuhan mengingatkan kami tentang siapakah kami di hadapan Tuhan, dan siapakah kami dan seperti apakah seharusnya kami mengerjakan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dalam setiap waktu dalam kehidupan kami, baik dalam sukacita bahkan dalam duka cita kami ya Tuhan. Engkau senantiasa ada dan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau mau rela mati untuk menyelamatkan kami yang adalah orang yang penuh dengan keberdosaan dan kenistaan, dan dalam semua keterbatasan kami ya Tuhan, Engkau mau memanggil kami untuk berbagian dalam rencana-Mu yang luar biasa itu. Kalau kami melihat keberadaan kami, sungguh kami tidak layak ya Tuhan, tetapi hanya karena perlayakan Tuhanlah, dan karena kemampuan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikanlah kami Tuhan tolong untuk taat selangkah demi selangkah. Kami juga sering jatuh ya Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan tidak pernah membiarkan kami menjalani semua yang kami hadapi dalam hidup kami sendirian. Tuhan senantiasa menguatkan kami, bahkan ketika kami membutuhkan penghiburan atas apa yang kami alami, yang begitu berat yang kami rasakan Tuhan, Engkau terlebih dahulu merangkul kami dan memberikan kasih-Mu yang luar biasa itu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau senantiasa mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Dan kami bersyukur untuk saat ini Tuhan pasti menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan punya rancangan yang luar biasa untuk setiap kami. Dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa menguatkan kami ketika kami juga mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang taat mengerjakan apa yang memang Tuhan rindukan kami kerjakan. Akan ada banyak hal yang akan kami pelajari Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang telah kami pelajari. Kami bersyukur untuk setiap penguatan-penguatan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kami. Tentu Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat berharga. Ketika Tuhan memanggil kami ke tempat ini
mengundang kami untuk berbagian dalam rencana yang luar biasa itu Tuhan. Dan ketika kami pulang, kami percaya apa yang kami dapatkan saat ini akan terus Tuhan ingatkan. Bahkan biarlah kiranya kami juga senantiasa Tuhan mengingat bahwa bersama-sama dengan Tuhan yang kami tahu mampu mengerjakan segala sesuatu, kami percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami senantiasa bersyukur dan senantiasa mengerjakan bagian kami, sehingga kami pun bisa mengatakan terpujilah Tuhan, Allah yang memanggil dan Allah yang menyanggup,kan kami untuk tetap setia mengerjakan kerinduan-Nya. Terima kasih Tuhan. Profesi yang saya bisa tetap dekat dengan mahasiswa dan saya bisa mempengaruhi. Saya bergumul, Tuhan, apakah benar Engkau memanggilku untuk menjadi seorang dosen? Di tengah pergumulan itu, saya melamar untuk menjadi seorang dosen dan saya diterima. Dan sampai saat ini saya melihat bahwa Allah itu Allah yang luar biasa, Allah yang menata hidup saya dengan baik. Ketika cita-cita yang waktu saya SD itu bisa tercapai, saya melihat itu bukan karena siapa-siapa, itu bukan karena kehebatan saya, itu bukan karena saya pintar, tidak ada apa-apanya, semata-mata adalah karena God and God alone. Mari kita berdiri. Mari kita angkat pujian God and God alone. Kau ya Tuhanku, senang hatiku memuji nama-Mu. Hanya Engkaulah Allahku, pemimpin hidupku. Engkau ya Tuhanku, Kau
sorga, pagi hari ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, karena kami sadar kalau kami boleh menjadi dosen dan boleh melayani Tuhan di kampus kami masing-masing. Itu adalah karena karunia anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami. Kami bersyukur karena Kristus Yesus Tuhan sudah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau sudah memberikan anugerah untuk boleh kami melayani Engkau di kampus kami. Dan saat ini kami bersyukur boleh mengikuti camp dosen yang pertama ini. Kiranya kami boleh peka mendengar suara Tuhan, dan kiranya Engkau boleh berbicara kepada kami melalui apa yang kami pelajari bersama-sama, supaya kami boleh makin memahami Engkau, dan supaya kami boleh menjadi dosen yang punya peran yang strategis, yang signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, bagi pemberdayaan masyarakat, bagi kemajuan bangsa dan negara kami, dan lebih-lebih juga bagi pemberitaan Injil, bagi penggenapan amanat agung Tuhan untuk menjadikan segala bangsa murid, supaya nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Berbicaralah sebab kami mau mendengarnya ya Tuhan, dan pakailah hamba-Mu dalam segala kehinaan dan keterbatasannya untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, abang kakak dan rekan-rekan sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh mendapat anugerah melayani pemberitaan firman untuk camp dosen yang pertama ini. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Daniel. Kita akan membaca pasal yang pertama seluruh ayatnya. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Yang pertama adalah ibu-ibu dan juga kakak-kakak dan rekan-rekan yang perempuan akan membaca terlebih dulu. Lalu kaum bapak, abang, dan yang merasa dirinya laki-laki. 1, 2, 3. Lalu ada perintah kepada
Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang Yuda yang makan dari santapan raja. Kemudian lakukanlah hamba-hamba ini sesuai dengan pendapatmu. Didemikiannya lah kita mereka itu, lalu diadakanlah percobaan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian ketika itu selalu memberikan kayak anggur yang harus sembunyi, lalu memberikan sayur Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmah, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu di tempat raja, bahwa mereka sekali dalam semua berada, maka dibawa mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan raja. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalipun tidak ada didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Dalam tiap-tiap tahun menunjukkan kebijaksanaan dan kemudian memintakan raja kepada mereka, tidak bertemu bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli ngerti di seluruh kerajaan. Daniel berada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Ya, kitab Daniel ini diawali dengan kisah pengepungan, ya. Bagaimana kemudian Yehuda atau Yerusalem jatuh di tangan kekuasaan Babel, ya. Di ayat 2 dikatakan Tuhan menyerahkan Yehoyakim raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya, ya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Pengambilan perkakas rumah Allah ini oleh Nebukadnezar tentunya bukan hanya karena perkakas-perkakas itu indah, dan juga bukan hanya sekedar karena perkakas-perkakas itu berharga karena terbuat dari emas, ya. Tetapi lebih-lebih karena itu mau menyatakan kemenangan, kehebatan, ya, kekuasaan dari dewa Babel yang bisa mengalahkan Yahweh, dewanya orang Israel, ya. Jadi itu sebetulnya poin yang mau ditekankan dengan membawa perkakas-perkakas itu, ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah betul bahwa Allah itu kalah, ya? Apakah betul Allah Israel itu kalah? Apakah betul memang Allah Israel itu lebih lemah dari dewa Babel, tidak berdaya, dan betul-betul bahwa dewa Babel itu lebih kuat, lebih hebat, lebih victorious daripada Allah Israel, ya? Dan kalau kita mau tanya lebih lanjut, apakah betul memang Allah sumber kebenaran itu bisa dikalahkan oleh kejahatan? Apakah betul bahwa kebenaran itu bisa dikalahkan oleh kejahatan? Apakah betul terang itu bisa dikalahkan oleh kegelapan? Ya tentunya tidak mungkin begitu, ya. Di mana ada terang, kegelapan itu selalu tidak mungkin menguasai terang, begitu. Tetapi kenapa di sini seolah-olah kegelapan itu yang menang? Kenapa di sini seolah-olah kejahatan itu yang menang? Ya. Nah, jadi kita lihat gitu, ya. Kekalahan itu kemudian diikuti dengan pembuangan, ya. Kita lihat di ayat 3 dan 4, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, ya. Tentunya kita tahu dari ayat-ayat ini bahwa yang dibawa itu bukan cuma 4 orang bersaudara ini, bukan 4 orang bersaudara, ya, tapi 4 orang sekawan lah katakanlah gitu, atau 4 orang kawanan gitu, ya, atau gerombolan. Enggak, ya. 4 orang ini gitu, ya. Tentunya ada orang-orang Israel yang lain, ya. Tentunya ada juga bangsawan-bangsawan yang lain yang dibawa selain 4 orang ini, ya. Orang-orang muda yang dikatakan tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat pengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian ilmu, ya. Ini orang yang bercakap bekerja dalam istana raja, ya. Jadi kalau kita lihat gitu, ya, apakah sebetulnya masih ada harapan? Is there still hope for Israel? Ya, apakah Allah itu masih peduli? Apakah mereka bisa kembali ke tanah perjanjian? Saya yakin ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dipikirkan, yang ada dalam benak orang-orang buangan ini, termasuk Daniel dan kawan-kawannya, ya. Dan di dalam kondisi ketika mereka berpikir-pikir, ya, mereka tentunya sangat sedih, sangat terpuruk.
Dan mereka terus bertanya-tanya, where is God? Is there any hope? Can we still depend on Him? Ya. Pada saat-saat seperti inilah mereka mendapat perlakuan-perlakuan yang begitu spesial, begitu istimewa. Yaitu apa? Mereka diberi makanan minuman raja. Ya, yang tentunya bagi kita yang suka makan, ya, tentunya makanan raja itu pasti yang number one. Ya, kuliner yang nomor satu, ya, pasti makanan-makanan yang sangat lezat, sangat enak, kemungkinan juga sangat bergizi, ya, karena kalau nggak bergizi raja bisa cepat mati, gitu ya, sangat steril, gitu ya, dan mestinya juga sangat banyak. Artinya all you can eat, gitu ya, makan aja sebanyak-banyaknya yang mau dimakan, gitu ya. Perlakuan istimewa yang lain adalah mereka diberi nama, diberi identitas baru, ya. Bukankah itu suatu penghormatan? Ya. Kalau ada satu keluarga, gitu, ada yang menikah dengan, misalnya seperti Bang Daniel Adi Pranata, gitu ya, mantan sekjen sebelum saya, menikah karena istrinya Bang Daniel orang Batak, kan itu diberi nama, betul ya Bang Togu ya? Pemberian nama itu kan marga, gitu ya, ya, marga itu nama juga kan ya Bang ya? Itu kan pasti suatu penghormatan, betul ya Bang ya? Dan itu juga membawa apa ya? Ini bagian dari keluarga besar kita, betul gitu Bang ya? Kira-kira ya? Karena saya bukan orang Batak gitu, jadi saya nggak terlalu ngerti gitu ya. Nah, jadi mereka diberikan perlakuan istimewa, diberi nama, ya. Itu suatu penghargaan, suatu penghormatan yang luar biasa. Dan tentunya mereka boleh sekolah, dididik dalam sekolah yang terbaik di Babel. Selama 3 tahun diajari tulisan bahasa orang Kasdim, ya. Dan kemudian mereka dipersiapkan untuk pekerjaan yang sangat luar biasa, sangat tinggi, yaitu bekerja langsung dengan raja. Bukan pekerjaan kasar. Mereka memang mengalami pembuangan, tetapi mereka tidak diperbudak seperti nenek moyang mereka di Mesir. Mereka tidak harus melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Mereka akan bekerja di bawah raja, ya. Tentunya pasti kalau di bawah raja pasti dengan segala fasilitas dan segala kemewahan, dan juga tentunya dengan segala kehormatan. Itu adalah perlakuan-perlakuan istimewa yang mereka alami di tengah kondisi yang sepertinya there is no hope at all. It seems there is hope in Babel. Ya. Sepertinya ada harapan di dalam Babel. Sepertinya kalau kita betul-betul mengabdi kepada Raja Babel ini, kalau kita betul-betul hidup seperti orang Babel ini, maka kita akan baik-baik saja. Bahkan kita akan mendapat kehormatan, kemuliaan, kekayaan, kuasa. Ya. Kalau kita dalam posisi seperti Daniel pada waktu itu, what will be our response? Apa yang akan menjadi respon kita? Apakah respon kita adalah serbu, gitu, sikat, ya, habiskan semua? Artinya apa? Jangan pernah ada kata no. Ambil semua kesempatan, ambil sebanyak-banyaknya, because actually we still have hope in Babel. Ya, ternyata kita masih bisa hidup enak di sini, walaupun status kita adalah orang buangan. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa mereka diperlakukan begitu istimewa? Kesempatan belajar ini nampaknya memberikan jaminan masa depan yang luar biasa di tengah kesedihan dan ketidakpastian hidup mereka. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat baik-baik, mereka sedang diprogram secara sistematis untuk melupakan Taurat Tuhan. Kenapa? Karena program pendidikan ini merupakan program di mana mereka kalau belajar tulisan Kasdim, bahasa orang Kasdim, artinya mereka harus belajar tulisan-tulisan agama, kitab suci mereka yang penuh dengan mistik, penuh dengan okultisme,
penuh dengan ajaran-ajaran kafir yang sangat bertolak belakang dengan kebenaran-kebenaran Taurat yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Ya. Menikmati santapan raja juga kelihatannya suatu kesempatan hidup senang, hidup nyaman di tengah berbagai penderitaan sebagai seorang tawanan, sebagai seorang buangan. Tetapi sesungguhnya kenikmatan yang ditawarkan raja mengandung racun maut, karena Daniel pasti akan dipaksa untuk melanggar Taurat itu. Ya. Dan ini juga adalah satu cara supaya Daniel bisa dijaga. Daniel dan kawan-kawannya boleh loyal sepenuhnya kepada raja. Karena biasanya kan kita akan loyal kepada siapa yang menggaji atau memberi makan kita. Dan yang ketiga, dengan penggantian nama. Kelihatannya mereka seperti diakui sebagai sesama orang Babel. Kelihatannya mereka memang mendapat kehormatan dan kemuliaan. Ya. Mereka tidak lagi dipanggil sebagai orang asing, tapi betul-betul mereka punya nama seperti orang Babel, sehingga mereka mungkin bisa feel more at home di Babel, ya, dengan segala kehormatan dan kemuliaannya. Tetapi tujuannya tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah supaya mereka lupa kepada identitas mereka yang semula dan tidak lagi mengingat Tuhan yang menjadi identitas dan tujuan dari hidup mereka, ya. Dan saya yakin kita semua yang pernah PA Daniel, mendengar khotbah dari Daniel, kita tahu apa arti nama Daniel, apa arti nama Belshazzar dan seterusnya, dan itu semua langsung berkaitan dengan dewa, ya, dewa-dewa Babel. Ya, dan sebaliknya nama Daniel itu langsung berhubungan juga dengan nama Allah Israel yang disembah oleh Daniel dan kawan-kawannya. Jadi kalau begitu, mengapa mereka mendapat perlakuan-perlakuan yang begitu istimewa, yang bisa membuat mereka berpikir bahwa ada pengharapan di Babel ketika tidak ada lagi pengharapan di dalam Allah Yahweh? Itu sebetulnya bukan demi mereka, sama sekali bukan demi mereka. Itu demi raja dan demi Babel. Ya, mereka sedang mengalami proses babelisasi, mengubah identitas mereka, mengubah iman mereka, dan tentunya mengubah Allah mereka. Kalau kita renung-renungkan dan pikirkan dengan sangat serius, karena di sini ada yang sudah sangat lama menjadi dosen, bahkan ada yang belum doktor tapi sudah menjadi rektor, kan begitu. Dan itu jauh lebih penting, ya Pak Tony, ya. Apalah artinya menjadi profesor kalau tidak pernah menjadi rektor, kan gitu. Mungkin Pak Tony berpikir seperti itu, mungkin, tapi saya yakin Pak Tony tidak berpikir seperti itu, ya. Khususnya tadi malam pasti Pak Tony nggak berpikir seperti itu, karena kan Pak Profesor Daniel masih ada di sini, gitu kan, ya. Nggak tahu kalau pagi ini, ya. Bercanda ya Pak, ya, nggak apa-apa Pak, ya. Ini kesempatan loh saya bisa bercanda dengan Pak Rektor, ya. Kalau di dunia universitas pasti nggak bisa bercanda gitu, ya, tapi pasti bisa berkelakar, ya Pak, ya. Nah, jadi bukankah ini juga terjadi di kampus kita? Ya, kemarin Profesor Partogian, saya senang gitu, ya. Profesor Partogian atau Pak Tony, ya? Pak Tony, sorry, Pak Tony yang cerita, ya. Mulai dari apa? Saya lupa Pak Profesor atau Pak Tony. Oh, yang ini ceritanya itu yang ada. Awalnya universitas itu kan ada apa? Skill, pengetahuan, dan juga hard. Lama-lama jadi cuma pengetahuan dan skill. Terus lama-lama cuma jadi skill gitu. Itu siapa ya? Pak Tony atau Pak Tony, ya? Nah itu. Jadi makin yang dipikirkan oleh pendidikan itu bukan lagi mencetak manusia-manusia akan membawa perubahan, membawa pembaharuan, membawa kesejahteraan, ya. Tetapi saya melihat universitas semakin lama cuma mencetak orang-orang yang sangat egois, yang cuma pinternya mencari kekayaan, untung bagi diri sendiri, tetapi tidak memikirkan bagaimana kesejahteraan bangsanya, bagaimana juga kalau kita sebagai orang Kristen,
kita bisa betul-betul hidup untuk Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Ketika saya juga kuliah, waktu saya kuliah di UKSW Salatiga, Fakultas Teknik Elektro, mahasiswa Kristen dan yang non-Kristen hampir tidak ada bedanya. Yang non-Kristen berlomba-lomba cari perusahaan-perusahaan besar, apalagi kita rekrutmen perusahaan-perusahaan tambang, ya, bank-bank besar, semuanya datang ke kampus untuk melakukan rekrutmen. Dan saya yakin itu juga terjadi di kampus Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Maka yang Kristen pun juga berlomba-lomba cari perusahaan yang paling bonafit dengan gaji yang paling besar. Padahal kan harusnya kita kan memikirkan, Allah memanggil saya kerja di mana? Mungkin belum tentu gajinya besar, tapi inilah yang lebih menyenangkan Allah dan paling menyenangkan Allah, dan saya akan memilih yang ini. Saya tidak melihat terlalu banyak perbedaan. Ya. Dunia kampus kalau kita tidak hati-hati mungkin sudah seperti Babel. Ya. Dan kemarin, ya, Pak Tony juga menjelaskan bagaimana yang awalnya itu adalah betul-betul untuk mengabarkan Injil. Universitas Kristen di luar negeri mulai kehilangan Injilnya, mulai kehilangan Tuhannya. Bagaimana dengan kampus negeri? Memang kampus negeri tidak punya sejarah seperti itu. Tapi apakah kampus-kampus negeri, termasuk juga kampus-kampus Kristen di Indonesia, sudah menjadi seperti Babel tanpa kita sadari? Kampus Kristen, saya sendiri kuliah di kampus Kristen, tapi jujur saya tidak terlalu merasakan ada Allah yang sedang betul-betul memerintah, dihormati, dipuja, disembah di kampus ini. Saya melihat yang disembah adalah uang. Dan dosen saya mengatakan, kamu kuliah S2, kamu kuliah S3 adalah supaya kamu dapat kehormatan dan dapat uang sebanyak-banyaknya. Saya tidak merasakan ada Tuhan. Jadi bagaimana kita, ya, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, ketika dunia mau mengubah kita, bahkan ketika kampus sudah berubah, dunia mau menobatkan kita kepada ilah-ilah zaman ini, materialisme, kekuasaan, seks, dan yang lain-lain. Ya. Dan zaman ini zaman edan, yen ora melu edan, ora keduman, gitu ya. Zaman ini sudah zaman gila. Kalau kita tidak ikut-ikutan gila, kamu nggak akan dapat apa-apa. Dan saya pikir itu persis seperti Kristus. Karena Kristus tidak ikut gila seperti alele Taurat dan orang-orang Farisi itu. Kristus gak dapat apa-apa. Yang didapat adalah salib. Nah, dalam konteks seperti ini, Daniel sadar, sesadar-sadarnya, bahwa semua perlakuan-perlakuan yang sangat spesial, yang sangat istimewa, yang bisa membuat dia dilumpuhkan, yang bisa membuat dia terlena dan kehilangan imannya kepada Allah, dia akhirnya menetapkan diri untuk tidak menajiskan diri dengan santapan dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Daniel menolak kenikmatan. Daniel tidak mau kehilangan imannya kepada Allah. Daniel tetap sadar, walaupun dia di negeri asing, dia tetap harus hidup sebagai umat Allah. Padahal, ya, kalau kita lihat kemungkinannya, ya, saya membaca beberapa tafsiran, kemungkinannya hanya 4 orang ini yang masih ingat identitas dan Allah mereka. Sementara orang-orang Israel yang lain, orang-orang Yehuda yang lain, orang-orang muda bangsawan Yehuda yang lain, kemungkinan besar mereka lupa. Hanya 4 orang ini yang diceritakan yang masih ingat kepada Allahnya. Jadi kemungkinan besar kenapa Daniel menolak, karena saya sudah memberikan beberapa penjelasan di buku itu, dan daging yang dihidangkan berasal dari hewan yang tidak halal. Kalaupun halal, mungkin caranya tidak sesuai dengan cara-cara yang difirmankan oleh Tuhan di dalam menghidangkan daging itu. Dan juga kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya itu
daging atau santapan raja ini ketika Daniel mengatakan tidak mau menajiskan dirinya itu berhubungan dengan darah. Dan kita tahu bahwa pada saat itu mereka tidak boleh makan darah itu. Ya. Calvin mengatakan Daniel was actually risking his own head. Ya. Jadi ketika dia menolak menajiskan, dia menolak santapan raja untuk tidak menajiskan dirinya, dia sedang meresikokan kepalanya. Apa akibatnya? Kita lihat di sini, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana. Bukan kemarahan, bukan hukuman, tapi sebaliknya. Ya. Dan singkat cerita kita tahu kemudian diadakan percobaan, hasilnya perawakan mereka lebih baik. Dan di situ kita melihat ini adalah campur tangan Allah. Bagian ini tidak pernah membicarakan atau menegaskan tentang bahwa kita sebagai orang Kristen harus menjadi vegetarian. Ya. Bagian ini bukan itu gitu, yang sedang mau menjadi fokus, menjadi penekanan, menjadi stressing gitu ya. Tetapi bahwa Allah ketika Daniel tidak menajiskan dirinya, Allah itu campur tangan dan memberikan kesehatan perawakan yang baik ya kepada Daniel dan 3 orang temannya. Ini sama sekali tidak sedang menekankan pentingnya makan sayur, walaupun kita tahu makan sayur memang penting. Tetapi bukan itu yang menjadi poinnya, ya. Tetapi Allah yang menjadi poinnya di sini. Allah yang campur tangan. Ya. Jadi bayangkan mereka tidak makan daging itu paling tidak selama 3 tahun. Ya. Saya tidak tahu, Alkitab tidak mencatat setelah itu mereka makan daging enggak. Kemungkinan bisa jadi mereka makan daging. Tetapi mungkin ya mereka betul-betul memilih dagingnya apa, karena kan tidak perlu lagi makan dari santapan raja gitu setelah 3 tahun. Dan pasti mereka juga mengolahnya dengan cara-cara yang sesuai dengan iman mereka. Ya. 3 tahun tidak makan daging. Ada nggak di sini Bapak Ibu Saudara yang sudah tidak makan daging selama 3 tahun sama sekali? Ada? Atau mungkin yang punya rencana setelah pulang dari camp dosen ini, saya berencana tidak akan makan daging selama 3 tahun. Hidup taat, hidup kudus, hidup tidak menajiskan diri, itu pasti ada harga yang harus dibayar. Tidak mungkin tidak ada risiko. Makanya saya mengambil kesimpulan dari bagian ini. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian menjadi dosen atau akan menjadi dosen, tapi tidak pernah menghadapi resiko apapun, mungkin kita sedang bermain aman. Atau jangan-jangan sedikit atau banyak pelan-pelan kita mulai kompromi. Dengan berbagai macam alasan-alasan, kita mulai bermain aman, sedikit-sedikit kompromi. Sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi merasakan ada resiko apapun. Seperti Calvin katakan, Daniel was actually risking his own head. Pertanyaannya bagi kita semua, seberapa kudus hidup kita? Seberapa jauh kita bertekad untuk tidak menajiskan hidup kita? Ya. Saya pernah bercakap-cakap sama Kak Iin. Maaf ya Kak Iin, saya terpaksa menyebut kakak supaya kalau saya dimarahi ada kakak gitu ya. Bukan itu maksudnya ya, meskipun ya ada juga sih gitu. Jadi berarti saya tidak berani meresikokan kepala saya gitu ya. Mungkin saya baru berani meresikokan kuku saya gitu ya. Kalau kuku saya dipotong tidak apa-apa, tapi kepala saya jangan. Nah, kami gelisah kalau lihat ada orang-orang Kristen, termasuk maaf gitu ya, majelis, pendeta, atau bahkan pengurus perkantas, yang naik mobil harganya 1 miliar lebih. Entah itu mereknya Lexus, Alphard, atau yang lain-lain. Kami gelisah gitu. Bukan karena kami nggak bisa beli mobil itu gitu, memang kami nggak bisa gitu ya. Tetapi kami itu berpikir gini loh, ini benar nggak ya gitu. Saya tidak mengatakan orang Kristen tidak boleh beli mobil gitu ya. Tapi
Tapi sejauh mana kita itu bisa seperti Daniel? Mana yang harus diterima? Dia menerima nama, dia menerima pendidikan, tapi dia menolak makanan. Tidak semua hal kita harus tolak di dunia ini, karena kalau kita tolak kita tidak mungkin ada di dunia ini. Tetapi dari sini kita belajar satu hal yang penting. Tetapi tidak semua juga kita bisa terima. Dan ada hal-hal yang harus kita tolak dengan sangat firm, sangat tegas. Walaupun itu harus merisikokan leher kita. Dan dalam hubungan dengan mobil itu, ya, saya kadang berpikir begini, kenapa nggak beli yang harganya 200 atau 300 juta? Kan 700 juta bisa dikasih untuk misi, untuk pelayanan, untuk penginjilan, atau untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Saya tidak tahu, mungkin pikiran saya ini terlalu sederhana, terlalu bodoh mungkin, terlalu tidak berhikmat mungkin. Tapi jujur kami gelisah. Ya. Apalagi kalau misalnya kita membaca buku yang dikarang oleh Ron Sider, seorang yang cukup berpengaruh di Lausanne Movement, yang berjudul Rich Christian in the Age of Hunger. Bagaimana orang-orang Kristen yang begitu kaya di Amerika begitu buta dengan penderitaan di dunia ini. Dan saya tidak tahu kapan kita akan menulis buku Rich Christian in the Age of Corruption di dalam konteks Indonesia. Bukan cuma rich Christian, but rich churches. Apakah kita sudah menajiskan diri? Dan tanpa kita sadari, kita telah kompromi. Padahal Rasul Paulus mengatakan, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, tidak ada satupun yang rahasia bagiku. Dan aku belajar mencukupkan diri di dalam segala hal. Kalau staff belajar mencukupkan diri, dosen Kristen belajar mencukupkan diri. Staff belajar mencukupkan diri ya karena terpaksa memang, jujur. Tapi bagi saya itu satu pelajaran yang penting. Ya, dipaksa itu jauh lebih baik daripada saya tidak taat. Daripada saya jadi tidak tahu bagaimana mengatur uang. Nah, saya mengatakan hal-hal ini bukan punya konotasi apa-apa, bukan punya maksud apa-apa. Tapi sejauh mana kita tidak menajiskan diri, mana yang betul-betul kita tolak dan mana yang betul-betul kita terima. Ya. Saya membaca dalam satu buku ya, yang mengatakan bahwa harusnya kalau penghasilan kita makin banyak, bukan standar hidup yang makin tinggi, tapi standar persembahan yang harusnya makin tinggi. Buku yang dikarang oleh orang yang bernama Randy Alcorn, Prinsip Harta. Ketika orang Kristen makin kaya, makin diberkati, makin diberkati, makin diberkati dengan kekayaan, dengan S3, dengan profesor, dengan gaji yang berlimpah-limpah. Apakah kita juga tetap belajar hidup sederhana? Supaya apa? Supaya kita bisa memberi lebih dan lebih dan lebih dan lebih kepada Tuhan. Ketika saya masih kuliah di teologi, ya, salah satu dosen saya itu adalah misionaris OMF dari Korea. Dia bilang begini tentang masalah perpuluhan. Ya, ini saya terjemahkan pakai kurs rupiah gitu ya. Kalau kita gajinya 1 juta, perpuluhan kita itu 100.000. Ya, kita hidup dengan 900.000. Kalau gaji kita nanti 10 juta, perpuluhan kita itu 1 juta. Kita hidup dari 9 juta. Tapi nanti kalau gaji kita sudah 50 juta, perpuluhan kita itu 5 juta, kita hidup dengan 45 juta. Kita tetap memberikan perpuluhan, betul. Tapi perhatikan, dari 900.000 jadi 9 juta, jadi 45 juta. Yang katakanlah kita bisa kelola untuk kebutuhan atau kepentingan kita.
Pertanyaannya, dosen saya bilang, harusnya nggak lagi memberi perpuluhan kalau gajinya sudah 10, apalagi sampai 50 juta. Harusnya mungkin memberinya 20%, 30%, 40%. Karena kalau 50 juta, saya kasih 50%, 25 saya kasih, masih 25 juta di tangan saya. Jadi jujur, saya khawatir, termasuk di perkantas pun saya khawatir. Ketika kita makin diberkati, jangan sampai kita makin najis. Kenapa? Karena kita tidak lagi bisa menolak kenikmatan di dalam kekayaan itu, kenyamanan di dalam kekayaan itu. Hasil akhirnya, kalau kita membaca pasal ayat 17, 18, 19, dan 20, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi, dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya didapati mereka 10 kali lebih cerdas. Apa yang kita bisa pelajari? Ketaatan itu selalu membawa resiko besar. Makin taat, resikonya makin besar. Makin taat, resikonya makin besar. Jadi kalau kita resikonya yang kita hadapi itu kecil-kecil atau bahkan tidak ada, jangan-jangan kita masih kurang taat. Jangan-jangan kita tuh terlalu masih bermain aman. Taat sih taat, gak berdosa sih gak berdosa, tapi kita juga gak berjuang untuk bagaimana terang itu makin bersinar dan garam itu makin tersebar untuk menggarami kebusukan di sana sini. Ya. Allah itu mau memberkati kita berlimpah-limpah, dan Allah saya yakin mau memakai kita untuk melakukan perkara-perkara yang strategis, untuk melakukan perkara-perkara yang sangat signifikan. Allah mau membuat kita 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang pada umumnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau taat? Sejauh mana kita mau taat? Sejauh mana kita berjuang tidak menajiskan diri? Belajar S2, S3, bahkan postdoktoral bagi seorang dosen, tadi malam kita belajar, itu adalah sangat penting untuk mengembangkan ilmu, ya, untuk membuat mencari terobosan-terobosan bagi masalah-masalah bangsa, untuk kita bisa berkontribusi lebih strategis dan lebih signifikan. Tetapi kalau kita lihat di sini, Daniel dan 3 orang temannya memiliki kecerdasan 10 kali lipat. Ya, kenapa? Karena anugerah Tuhan, dan anugerah itu diawali oleh ketaatan mereka. Kita memang perlu mencari hikmat manusia dengan belajar S2, S3 sampai postdoktoral. Tetapi ingat, lebih-lebih kita harus mencari hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Allah, yang sumber segala hikmat. Dan itu tidak mungkin Allah mengaruniakan kepada orang-orang yang menajiskan diri, yang kompromi, yang bermain aman. Ketika di kampus kita ada ketidakadilan, sejauh mana kita menyuarakan hal ini? Ketika di kampus kita ada korupsi, sejauh mana kita berani menyuarakan hal ini? Hikmat yang terbaik itu berasal dari takut akan Allah. Sebab takut akan Allah adalah awal dari hikmat. Di sisi yang lain, kita melihat kadang kita bisa jadi berkat, kita mendapat berkat, ya, bisa jadi berkat itu tidak langsung nampak, tidak langsung cepat kelihatan, bisa jadi lama, bahkan sampai kita mati pun berkat itu nggak kunjung datang, padahal kita terus taat. Seperti siapa? Ya, seperti kalau kita lihat Stefanus, Paulus, bahkan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang taat. Tetapi justru karena ketaatannya mereka harus mati. Yang satu disalib, yang satu dirajam batu, yang satu menurut tradisi dipotong kepalanya. Itu artinya apa? Dalam konteks keseluruhan Alkitab,
firman Tuhan mengajarkan bahwa ketaatan itu jauh lebih penting daripada berkat. Ketika Daniel taat dan mengambil keputusan untuk tidak menajiskan dirinya, apakah Daniel sudah tahu pasti bahwa pegawai itu akan bermurah hati dan akan mau melakukan percobaan itu? Dan apakah Daniel sudah tahu dia akan kelihatan lebih gemuk? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Yang Daniel tahu adalah ini harus ditolak. Jadi di situ kita melihat bahwa ketaatan itu lebih penting daripada berkat. Sehingga ketika kita sudah taat, udah setia, tapi kenapa nasib saya kok semakin terpuruk dan terpuruk dan terpuruk dan terpuruk? Jangan pernah berpikir God forsake us. Allah melupakan kita, Allah mengabaikan kita, Allah meninggalkan kita. Karena ketaatan jauh-jauh lebih penting daripada berkat. Dan jangan kita berpikir kalau ada berkat saya mau taat, dan kalau kurang berkat atau kalau tidak ada berkat maka saya berhenti atau saya mengurangi ketaatan saya. Memang menurut kitab suci jalan berkat itu cuma satu, yaitu jalan ketaatan. Tetapi belum tentu berkat yang kita dapat di dunia ini. Dan itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ketaatan lebih penting dari berkat, ketaatan lebih penting dari keberhasilan, ketaatan lebih penting dari gelar doktor dan profesor. Yang berikutnya, sebelum saya menutup gitu ya bagian ini, di sini kita juga belajar bahwa Daniel, ya, apa yang membuat Daniel bisa tetap taat. Saya punya keyakinan di sini adalah bahwa Daniel tetap percaya kepada Allah. Walaupun di awal kita melihat Allah itu nampaknya kalah, meskipun nampaknya tidak ada harapan di dalam Allah Israel, sesungguhnya hanya di dalam Allah itulah ada pengharapan. Dan di luar Allah sesungguhnya tidak pernah ada pengharapan. Kalaupun ada pengharapan, kalaupun ada hal baik, pasti semuanya itu semu. Jadi kita belajar apa yang membuat Daniel bisa taat adalah karena dia tetap trust in his God. Walaupun teman-temannya tidak lagi taat, walaupun sepertinya tidak ada lagi pengharapan di dalam Allah, sepertinya Allah itu sudah kalah. Dan kalau kita melihat di ayat 2, ayat 9 dan ayat 17, saya menulis ada dalam buku itu ya. Di dalam versi bahasa Inggrisnya itu ada pakai kata give itu 3 kali. Ayat 2, the Lord give Jehoiakim king of Judah into his hand. Jadi Allah menyerahkan, Allah memberikan. Lalu kemudian ayat 9, Allah memberikan lagi sehingga pegawai istana itu bermurah hati. Dan ayat 17, Allah memberikan pengetahuan, hikmat dan berbagai-bagai macam kemampuan menafsir mimpi dan seterusnya. Ini semua adalah karena kedaulatan Allah, karena pemberian Allah. Dan kalau kita melihat di sini juga, sebetulnya sebagai orang buangan tentunya tidak mudah bekerja mengabdi di kerajaan kafir, apalagi kerajaan yang sudah mengalahkan Yehuda, bahkan sudah merendahkan Allahnya dengan mengambil perkakas-perkakas itu. Pertanyaannya, kenapa ya Daniel tetap mau belajar yang sungguh-sungguh dan betul-betul mau bekerja di Babel? Ya. Kita tahu bahwa Daniel itu, ya, pada waktu itu, pada masa itu kan sangat dipengaruhi oleh nabi yang bernama Yeremia. Dan kita tahu bahwa di dalam Daniel pasal 9 gitu ya, Daniel itu ketika dia berdoa, dia mendoakan apa yang tertulis dalam kitab Yeremia. Dan saya percaya salah satu sebab utama ya, yang membuat Daniel mau betul-betul berjuang mensejahterakan kota di mana dia dibuang,
adalah Yeremia pasal 29 ayat 5 sampai 7. Ya. Khususnya ayat 7 yang dikatakan usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Bagaimana dengan saya? Sejauh mana saya taat ketika ketaatan sepertinya sia-sia? Sejauh mana saya tetap berharap kepada Allah bahkan ketika tidak ada harapan? Ya. Apakah ada bagian dari hidup saya yang belum mentaati firman? Apakah masih ada dosa yang tanpa kita sadari ataupun kita sadari ternyata kita masih melakukan, bahkan ketika kita menjadi dosen? Ataukah saya kompromi dalam hal tertentu? Ataukah saya bermain aman? Kita tidak mungkin memiliki peran strategis tanpa senantiasa belajar taat dan berharap kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Tolong supaya kami boleh menjadi orang yang meneladani Daniel, supaya kami belajar untuk tidak mudah terbuai dengan segala perlakuan istimewa yang dunia ini berikan kepada kami. Tolong supaya kami juga tetap berharap kepadamu, bahkan ketika nampaknya berharap kepadamu itu sia-sia. Tolong supaya kami tidak bermain aman, dan tolong supaya kami tidak menajiskan diri kami dengan berbagai pengaruh yang dunia tawarkan kepada kami. Tolong supaya kami belajar hidup di dalam segala kesederhanaan, agar kami bisa memberi lebih kepada Tuhan, agar kami bisa lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Karena kami sadar sesungguhnya segala anugerah yang boleh kami nikmati, melayani sebagai dosen, boleh studi S2, bahkan nanti S3, bahkan punya gelar profesor, dan segala kenikmatan dan kehormatan yang boleh kami peroleh nantinya, atau yang sekarang sudah kami nikmati. Kami percaya Kau punya tujuan besar, supaya kami menyatakan diri-Mu kepada dunia yang belum percaya kepadamu, yang sedang hidup melawan Engkau. Tolong Bapa, supaya kami tidak menjadi makin duniawi seperti Daniel, yang tidak menjadi makin seperti Babel. Kuatkan kami untuk kami boleh memikul segala resiko sebagai anak-anak Tuhan yang Kau panggil menjadi dosen. Dan tolong kami untuk kami boleh terus saling mendoakan, bergandengan tangan, sehingga kami pada akhirnya bisa Engkau anugerahkan berbagai-bagai hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Allah, untuk kami bisa betul-betul mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk kami juga bisa terlibat di dalam memberikan solusi-solusi yang strategis, terobosan-terobosan yang signifikan untuk memecahkan masalah bangsa kami, supaya pada akhirnya orang melihat Kristus, dan hanya Kristus yang boleh dihormati, ditinggikan, dan diagungkan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan sesi-sesi selanjutnya sepanjang hari ini sampai besok. Kiranya Tuhan terus memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anugerah diawali dengan ketaatan, tetapi ketaatan jauh lebih penting daripada berkat. Hidup dalam Yesus akan mendatangkan kebahagiaan, tetapi bahagia yang dimaksud adalah bahagia ketika melakukan dan taat kepada firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi Siapa yang Berpegang.
sesi ini kami belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh terus hidup bagi Tuhan dan tidak bagi diri kami sendiri. Berkati agar kami boleh menjadi dosen-dosen yang betul-betul membawa perubahan bagi kampus kami masing-masing, bahkan bagi masyarakat dan bangsa dan negara kami. Kami juga boleh terus berjuang bagaimana Injil Tuhan itu dinyatakan dan Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Bapa, biarlah berkat dari padamu, dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus boleh senantiasa menyertai, memimpin dan menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus.